Oke, kita lanjut ngebahas latihan soal. Yang pertama adalah metode cost. Di sini di soalnya di tanggal 1 Januari 2019 PTP mengakui sisi 80% saham PTS seharga 800 juta secara tunai. Nah, pada saat akuisisi ini nilai ekuitas dari F itu ada common stock 600 juta dan juga FE 200 juta. Untuk nilai wajarnya diketahui ada building under value 150 juta dengan sisa manfaat 10 tahun, kemudian ada equipment over value 25 juta dengan sisa manfaat 5 tahun. Nah, kalau masih ada sisa dari ini akan dimasukkan atau dialokasikan ke goodwill. Kemudian informasi lagi, di saat akuisisi return earning dari P itu adalah 400 juta. Ini di luar dari ini return earning-nya 400 juta dan juga net income-nya adalah 200 juta. Net income ini di luar dari income from S. Kemudian pada tahun 2019, jumlah dividen S-nya adalah 100 juta. Ada informasi tambahan terkait dengan persediaan atau inventory. Yang pertama, dalam penjualan P tahun 2020, ada penjualan ke S atau ke anak perusahaannya sebesar 200 juta dengan margin 25% dari harga jualnya. Nah, sampai akhir tahun 2020, S itu belum berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Berarti 100% tidak terjual gitu ya. Kemudian, barang yang dibeli S dari P tahun 2019, ini pembelian atau transaksi dari tahun ini seharga 125 juta dan COGS-nya 100 juta telah habis terjual selama tahun 2020. Kemudian ada informasi tambahan lagi, pada tanggal 1 Juli 2020, S ini menyewa gedung milik P seharga 80 juta yang dibayar tunai untuk waktu 1 tahun. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, seperti biasa kita harus cari excess value-nya dulu. Excess value dari mana? Dari nilai perusahaan. Ingat ya, nilai perusahaan atau implied value. Jangan nilai harga perolehannya aja, gitu. Karena harga perolehan ini kan berarti adalah nilai perusahaan S yang dimiliki oleh PTP, gitu kan. Sedangkan kita harus cari nilai perusahaan secara keseluruhan, yaitu 100%. Di sini cara nyarinya adalah kita tahu kalau si PTP ini mengakuisisi 80% saham sebesar senilai 800 juta rupiah. Nah, untuk cari nilai perusahaan secara keseluruhan, caranya adalah 800 juta dibagi dengan 80%, baru dikalikan dengan 100%. Nah, setelah tahu implied value-nya, kita harus cari nilai buku net asset. Di sini ada common stock 600 juta, dan juga retain earning 200 juta. Oke, jadi nilai buku asetnya adalah 800 juta ya. Dari situ kita bisa tahu excess value-nya adalah nilai perusahaan dikurangi nilai buku net aset adalah 200 juta. Kemudian habis itu kita mau alokasiin si excess value-nya. Tadi ada undervalue building 150 juta, kemudian ada overvalue equipment 25 juta. Nah, ternyata dari alokasi ke kedua aset tersebut ternyata masih ada sisa nih. Tadi di soal diminta kalau ada sisa excess bakal dialokasikan ke goodwill. Jadi sisanya tadi yaitu 75 juta dialokasikan ke goodwill. Oke. Kita langsung masuk ke jurnalnya. Di sini jurnal pertama yang dibuat adalah menyesuaikan nilai investment in S ke yang terbaru. Di sini cara ngitungnya adalah gini. Pertama, kita cari dulu nih kenaikan RE dari anak selama tahun 2019. Kita bisa tahu RE ending-nya itu dari mana? Dari sini, teman-teman. Ini kan retain earning di awal tahun 2020. Nah, ini bisa sama dengan retain earning di akhir tahun 2019. RE beginningnya dari mana? Dari sini. Dari 200 juta nih. Nah, retain earning akhirnya 300 juta, dikurangi dengan retain earning beginningnya 200 juta adalah 100 juta. Jangan lupa untuk
sesuaikan juga dengan amortisasi dari excess value tadi. Tadi ada under value 150 juta untuk building. Sedangkan itu buildingnya punya sisa masa manfaat 10 tahun. Berarti kita bisa tahu untuk amortisasi building di tiap tahunnya adalah 150 dibagi 10 berapa? 15 juta ya. 15 juta. Karena dia under value, maka dia akan mengurangi net income. Kemudian di sini ada equipment overvalue 25 juta dengan masa manfaatnya 5 tahun. Berarti amortisasinya berapa? 25 juta dibagi 5 adalah 5 ya. 5. Oke. 5 di sini ya 5. Jadi 100 juta dikurangi 15 juta ditambah 5 juta. Oh ya, ini 5 juta ditambah karena dia overvalue ya. Overvalue kan bakal menambah si net income-nya gitu. Jadi kita ketemunya 90 juta. Tapi 90 juta ini ternyata adalah keseluruhannya nih. Sedangkan bagian P di perusahaan S itu cuma 80%. Ya udah kita kaliin aja nih sama persentase kepemilikan dari PT P atas PT S. 80%. Dikaliin hasilnya adalah 72 juta. Kemudian selanjutnya kita bakal mengakui realized profit dari tahun 2019. Jadi kita tahu ya kalau jurnalnya adalah untuk metode cost ini untuk realized profit adalah retained earning pada COGS. Cara itunya gimana? Kalau di sini ini kan nggak ada kayak misalnya bagian berapa persentase bagian dari inventory-nya. Jadi langsung aja di sini ada COGS-nya harga jualnya 125, kemudian ada COGS 120. Tinggal dikurangin aja. 100 juta ya, bukan 120. Oke, jadi 125 juta dikurangi 100 juta adalah 25 juta. Kemudian kita bakal mengeliminasi transaksi penjualan sama COGS. Jadi jurnalnya sales pada COGS jumlahnya adalah berapa? 200 juta nih. 200 juta. Ini yang di sini. Penjualan tahun 2020. Kemudian untuk mengeliminasi unrealized profit tahun 2020, pakai akun COGS pada inventory. Besarnya berapa sih? Besarnya adalah 50.000. 50.000 dari mana? Dari 200 juta, ini kan harga jualnya. Dikalikan sama marginnya. Di sini marginnya 25% dari harga jual. Udah tinggal kaliin aja. 25% kali 200 juta. Harus dikaliin lagi nggak bagian yang terjual atau bagian yang tersisa gitu? Enggak dong, karena di sini belum berhasil menjual sama sekali, berarti semua profitnya itu unrealized di tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya kita mengeliminasi ini dividen income ya. Dividen income ini ya untuk metode cost kan pakainya untuk mencatat dividen revenue kan ini ya, cash pada dividen revenue atau dividen income gitu. Jadi kita mau mengeliminasi itu. Ini dapat 80 juta nih dari mana nih? Dari sini nih. Dari dividen yang dibayarkan oleh PTS pada tahun bersangkutan. 100 juta. Tapi ini 100 juta untuk semua pemilik atau pemilik dari PTS ya, sedangkan si PTP ini cuma punya 80% bagian di PTS. Jadi dikaliin sama 80% hasilnya adalah 80 juta. Kemudian untuk kita bakal catat NCI expense. Di sini ada ininya ya, ada perhitungannya. Kita kaliin dulu net income-nya ini, net income dari si PTS tahun bersangkutan 400 juta. Kemudian
kita kaliin dulu ya sama 20% karena kepemilikannya 20%. Habis itu ini amortisasi. Amortisasi tadi dia adalah ini untuk apa nih? Untuk building adalah 15 juta untuk 1 tahunnya. Sedangkan bagian atau porsi dari si NCI ini adalah 20%. Jadi cuma 3 juta. Oh ya, cuma 3 juta. Kemudian ini untuk yang overvalue equipment itu amortisasi per tahunnya adalah 5 juta. Sedangkan bagian dari si NCI ini adalah 20%. Jadi kaliin aja 5 juta kali 20%. Hasilnya adalah 78 juta. Terus kita mengkredit akun dividen S. Dividen S ini juga sama caranya kayak cari dividen income, yaitu dividen dikalikan dengan persentasenya. Kemudian masukin NCI 31 Desember atau ending sebesar 58.000. Ini 58 juta ini sisanya ya. Itu sisa. Kemudian selanjutnya kita mau mengeliminasi ekuitas dan juga investment in S. Kita eliminasi dulu ininya, share capital ordinary 600 juta, kemudian return earning 300 juta. Kok 300 juta sih? Padahal di sini 200 juta. Ya, ini kan ini kan tahun 2019 ya, sedangkan ini jurnalnya dibikin tahun 2020. Jadi kita harus menyesuaikan dengan return earning yang dimiliki oleh PTS pada tahun 2020. Kita lihatnya dari mana? Dari sini nih, dari soal, dari worksheet-nya. Gitu. 100 juta. Kemudian unamortized excess-nya. Unamortized excess di sini dia nih udah disesuaikan sama amortisasi ya. Jadi awalnya kan 200 juta nih. Kemudian ada amortisasi di tahun 2019 dengan ini tadi nih. Tambah 5 juta dari equipment overvalue dan dikurangi 15 juta dari building undervalue. Hasilnya adalah 190 juta. Kemudian di kreditnya, karena kita mau mengeliminasi investment in S, maka kita taruh di kredit. Karena saldo awalnya adalah di debit ya, saldo normalnya. Di sini jumlahnya adalah 872 juta. 800 juta dari awal jumlah investment awal yang awal banget pas dia mengakuisisi. Dan jangan lupa untuk ditambahin sama ini yang kita bikin pertama tadi. Nah, jangan lupa ditambahin itu. Kemudian untuk NCI-nya itu gini, 872 juta. 872 juta, kemudian dibagi dengan 80, dikalikan dengan 20%. Jadi 872 juta ini kan memiliki porsi 80% ya di S ya. Nah, kita tinggal cari 20%-nya nih berapa. Gitu. Jadi 872 juta dibagi 80% kali 20%. Selanjutnya, kita bakal alokasiin unamortized assets-nya ke aset-aset tetap. Pertama, kita alokasiin ke building. Building 135 juta. Kenapa? Karena udah diamortisasi. Awalnya 15 juta, dia udah diamortisasi. Awalnya 150 juta, kemudian dia udah diamortisasi. Nilainya berkurang 15 juta, jadi 135 juta. Goodwill-nya 75 juta tetap karena nggak ada amortisasi gitu. Unamortized excess-nya ditulis 190 juta dari sini. Kemudian equipment-nya adalah awalnya 25 juta, tapi udah ada amortisasi di tahun 2019. Jadi nilai equipment sekarang adalah 20 juta. Nah, kemudian ini untuk jurnal amortisasinya.
jurnal amortisasinya di sini building ini under value. Jadi jurnalnya adalah depreciation expense pada building. Ini jumlah ininya tahu ya, dari 150 juta ini dari 135 juta dibagi 9 karena sisa 9 tahun masa manfaatnya kan, karena ini udah tahun 2020. Kemudian yang equipment juga sama, tapi equipment ini overvalue. Jadi jurnalnya adalah equipment pada depreciation expense sebesar ini 20 juta dibagi 4 tahun karena sisa masa manfaatnya tinggal 4 tahun. Kemudian ini yang jurnal K sama M itu jurnal K sama M itu atas ini transaksi sewa menyewa nih. Di sini mulai sewanya 1 Juli 2020 dengan harga 80 juta. Berarti yang udah terpakai, yang benar-benar udah menjadi expense dan yang udah bisa diakui jadi pendapatan adalah berapa? 6 bulan ya, dari Juli sampai Desember. 6/12 kali 80 gitu. Nah, jadi si induk itu kan mencatat trend income di kredit, sedangkan si anaknya mencatat trend expense di debit. Ya, jadi kita mau mengeliminasi itu karena tadi di konsep awalnya kalau misal ada transaksi antara induk dan anak itu maka dia dianggap nggak ada, jadi mau dieliminasi nih. Nah gitu, kalau dieliminasi akunnya dibalik dari saldo dari tempat normalnya ya, di sini 40 juta. Kemudian masih ada 6 bulan lagi sisanya kan, gitu. Jadi itu akan jadi prepaid rent buat si S-nya ya, si anaknya, dan juga jadi unearned rent buat si induknya gitu. Karena kita tadi ya lagi-lagi karena dianggap nggak ada gitu, dieliminasi, kita mau jadi dibalik aja unearned rent pada prepaid rent. Jumlahnya sama karena tadi sisa waktunya adalah 6 bulan dari 12 bulan masa sewanya. Nah, untuk yang di sini ini tuh tinggal masukin aja lah ya di yang ke elimination sama adjustment-nya. Terus yang kuning-kuning ini yang di soalnya kosong, yang awalnya di worksheet-nya kosong. Gitu. Oke, terus nanti ketika udah diisiin semua nih, terus kita hitung nanti hasilnya akan dimasukkan ke consolidated statement. Pastikan buat biar aset sama liabilitasnya itu balance ya, karena kalau nggak balance ya udah pasti salah. Orang balance aja masih ada salahnya ya kan. Jadi pas ini tuh harus teliti aja sih sebenarnya. Oke, sekian untuk yang metode cost. Metode ekuitasnya bakal kita lanjut setelah ini. Terima kasih.